Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini atau pada hari ini cerah, berkah untuk kita semua. Tentu syukur kita panjatkan pada Allah dan salawat dan salam kehadiran junjungan Nabi. Para mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekonomi mikro syariah yang saya banggakan, kita sudah menyelesaikan beberapa topik, sudah 6 kali pertemuan ya, 6 kali. Artinya saat ini kita sudah masuk pada ujian tengah semester. Nah, kalian ditugaskan untuk presentasikan bagaimana pemikiran kalian tentang perbedaan antara maslahah dan utility. Yang kedua, keinginan dan kebutuhan. Syarat presentasinya adalah 1, kalian buat video, lalu presentasikan. Isinya tadi tentang perbedaan keinginan kebutuhan, bagaimana pendapat para ahli, bagaimana definisinya, bagaimana epistemologinya ya. Ada ayat berbicara tentang keinginan dan kebutuhan, kemudian menurut kalian sendiri seperti apa. Itu 1. Yang kedua, maslahah dan utility, pendekatannya juga sama ya. Nah, kalian sudah mengirimkan videonya, bahkan ada yang sudah memperbaiki video itu. Hasil video ini jadi ujian tengah semester ya. Sekarang kita lihat hasilnya seperti apa, karena kalian yang akan menentukan nilai. Terima kasih. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Ali. Saya jurusan Ekonomi Syariah semester 3. Jadi di sini teman-teman, saya akan membahaskan tentang perbedaan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dalam konvensional dan Islam. Yang kedua, saya akan membahaskan tentang perbedaan maslahah dan utility. Jadi sebelum saya masuk ke perbedaan, saya di sini akan menyampaikan tentang menurut Imam Al-Ghazali. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan dan keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan untuk menjalankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Menurut Al-Sahibi, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 3, yaitu dururiyat, haziat, dan tasbiyah, dikutip pada buku Ekonomi Mikro halaman 224. Jadi teman-teman, di sini kita lanjut pada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dalam Islam. Atau dalam Islam itu kita daruriyat, primer atau daruriyat. Jadi kebutuhan ini adalah kebutuhan yang paling penting dan paling utama. Dalam kebutuhan ini harus terpenuhi agar manusia dapat hidup layak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 179 yang berbunyi, walakum fil ardi hayawatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun, dan yang artinya, dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang bertakwa, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 179. Oleh sebab itu tujuan yang bersifat haruriyah adalah tujuan utama untuk pencapaian kehidupan yang abadi bagi manusia.
tersiat atau primer, dan kebutuhan setelah kebutuhan daruriyat. Kebutuhan hajiyat ini merupakan pelengkap yang mengokohkan, menguatkan, dan melindungi jenjang daruriyat atau lebih spesifiknya lagi bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia. Dikutip pada Departemen Agama Republik Indonesia. Jadi yang ketiga yaitu kebutuhan tasbiat atau tersier adalah kebutuhan yang tidak mengancam kelima hal pokok, yaitu syahifudu di menjaga agama atau menjaga agama serta tidak menimbulkan kesulitan umat manusia. Dan kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan daruriyat dan kebutuhan hajiyat terpenuhi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap ikut pada konsumen dalam ekonomi Islam. Jadi tadi itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dalam Islam, sedangkan kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dalam konvensional, yaitu kebutuhan primer adalah suatu yang menjadi pokok kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan mereka. Jika tidak ada, maka rusaklah aturan hidup mereka. Sedangkan kebutuhan sekunder adalah kebutuhan manusia yang mempermudah, melapangkan, menangani beban yang ditanggung dan kepayahan dalam hidupnya. Kebutuhan sekunder manusia ini, dengan pengertian ini, kembali pada hilangnya kesulitan mereka dan meringankan bagi mereka. Dan selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier dalam kebutuhan yang dituntut oleh harga diri, norma, dan tatanan hidup berperilaku lurus. Jika tidak terpenuhi, maka aturan hidup manusia tidak rusak, seperti jika kebutuhan primer tidak terpenuhi. Mereka tidak pula mendapatkan kesulitan seperti jika kebutuhan sekunder tidak terpenuhi. Selanjutnya saya akan memberikan contoh-contohnya, yaitu primer. Contoh primer. Jadi contoh primer yaitu meliputi sandang, pangan, rumah, pendidikan, dan lain-lain. Sedangkan contoh sekunder yaitu akses kesehatan, pendidikan, hiburan seperti bioskop, jalan-jalan ke mall, dan lain-lain. Sedangkan contoh tersier yaitu jika seseorang memiliki penghasilan kemudian membeli perhiasan, sepeda, hingga mobil mewah. Untuk contoh-contoh dari primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya saya akan membahaskan tentang perbedaan utility dan maslahah. Jadi secara bahasa, utility berarti berguna dan membantu atau kepuasan. Dikorelasikan dalam keinginan bersifat individu. Jadi utility ini dia bersifat individu. Dia lebih pentingkan dirinya sendiri daripada orang-orang sekitarnya. Sedangkan berbalik pada maslahah. Sedangkan maslahah ini yaitu relatif lebih objektif karena didasarnya pada pertimbangan yang objektif atau kriteria tentang hal dan tidak. Maslahat tidak hanya bisa dirasakan oleh individu tetapi bisa dirasakan pula oleh orang lain atau sekelompok orang lain atau masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmini Sumasugi. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan melalui pandangan konvensional dan Islam. Jadi, pertama saya menjelaskan dulu tentang pandangan konvensional dalam sebuah kebutuhan. Dalam pandangan konvensional atau yang sering disebut dengan kapitalisme, tentang kebutuhan dan keinginan itu merupakan segala sesuatu yang harus dipenuhi manusia agar dapat mensejahterakan kehidupannya. Secara tidak langsung, kebutuhan atau keinginan merupakan sebuah tindakan manusia yang dimana secara tidak langsung mencerminkan ketidakpuasan dalam memenuhi keinginan tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa keinginan dan kebutuhan dalam sisi konvensional itu merupakan sebuah keinginan dan kebutuhan yang harus dipenuhi secara fisik dan secara psikologis. Jadi kalau di dalam konvensional manusia harus itu memenuhi sebuah kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi manusia agar dapat melangsungkan atau mempertahankan hidupnya, seperti makan dan minum. Yang kedua kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini merupakan kebutuhan setelah kebutuhan primer telah dipenuhi. Kebutuhan ini seperti lokasi atau rumah. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini lebih menonjol pada kebutuhan yang barang-barang mewah seperti mobil atau perhiasan. Itu merupakan kebutuhan tersier. Jadi dalam konvensional kebutuhan itu lebih berpatokan pada kepuasan secara pribadi, bukan kebutuhan atau keinginan merupakan dua hal yang jauh berbeda. Mengapa? Karena kebutuhan itu merupakan keinginan yang diperlukan manusia agar dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat menjalankan kehidupannya. Di mana manusia itu merupakan hamba Allah dan fungsinya itu adalah melakukan ibadah secara maksimal karena ibadah itu wajib. Dan dalam Islam kebutuhan terbagi juga menjadi 3, seperti konvensional juga tadi terbagi menjadi 3. Dalam Islam itu biasa disebut dengan dahiriyat atau primer. Jadi kebutuhan ini merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila kebutuhan ini tidak dipenuhi, maka secara tidak langsung kehidupan di dunia dan di akhirat akan terganggu, akan mengalami yang namanya masalah. Seperti kebutuhan dahiriyat ini, seperti yang pertama itu kifdudin, itu menjaga agama. Yang kedua kifdu nafs, itu menjaga kehidupan, dan kifdu akal, menjaga akal. Itu adalah kebutuhan dahiriyat atau primer dalam pandangan Islam. Sedangkan kalau kebutuhan hajiyat atau sekunder itu merupakan kebutuhan setelah kebutuhan dahiriyat atau primer. Kebutuhan itu merupakan kebutuhan kedua. Kebutuhan ini tidak akan mengganggu manusia dalam akhirat, tetapi kebutuhan ini akan mempengaruhi pada keselamatan umat manusia manusia akan mengalami kesulitan dalam melakukan sebuah kegiatan di dunia. Itu adalah kebutuhan kedua, seperti memenuhi berkendaraan agar manusia dapat menjalankan aktivitasnya. Terus yang ketiga itu tahsiniyat atau yang sering disebut dengan tersier. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan ketiga atau setelah kebutuhan dahiriyat, kebutuhan jahiyat. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang tidak akan berpengaruh pada kebutuhan dahiriyat, yang dimana 5 pokok tersebut yang terkandung dalam kebutuhan dahiriyat seperti kifdudin, yaitu menjaga agama, kifdu nafs, yaitu menjaga kehidupan, dan kifdu akal, menjaga akal. Kebutuhan ini tidak akan mempengaruhi pada dunia maupun akhirat. Mungkin ini merupakan perbedaan pandangan
melalui konvensional dan Islam dalam pandangan. Lanjut ke pembahasan yang berikut, yaitu tentang perbedaan antara utility sama maslahah. Perbedaan antara utility dalam maslahah dalam tingkat kepuasan. Kalau utility itu perbedaannya yang pertama, kalau utility itu merupakan tingkat kepuasan yang bersifat individu, sedangkan kalau maslahah itu dalam tingkat kepuasan dapat juga dirasakan oleh sekelompok orang atau masyarakat. Yang kedua, utility itu mendasar pada kriteria yang sangat subjektif, sedangkan kalau maslahah itu lebih pada objektif, yang dimana suatu barang itu harus dipertimbangkan agar barang tersebut itu halal dan baik. Yang ketiga itu perbedaan yang ketiga, yaitu utility sering berseberangan dengan utility sosial. Kalau maslahah itu adalah relatif konsisten pada masalah sosial. Jadi itulah perbedaan antara utility sama maslahah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep kepemilikan atau kebutuhan dalam pandangan konvensional dan Islam. Kebutuhan merupakan cerminan perasaan ketidakpuasan atau kekurangan pada manusia yang harus dicapai. Secara konvensional, kebutuhan itu segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mensejahterakan hidupnya. Jadi, pengertian kebutuhan secara konvensional dan Islam itu saya rasa sama. Namun di sini cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut berbeda, karena secara konvensional sudah kita ketahui bahwa segala sesuatu itu dilakukan sewenang-wenang, maksudnya tidak ada batasan, menghalalkan segala cara, sedangkan Islam anjuran dari Al-Quran. Jadi suatu kebutuhan yang ingin diperoleh oleh umat Islam itu harus sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran. Jika tidak, maka terjerumus ke dalam yang namanya dosa. Kebutuhan sendiri terbagi atas 3. Yang pertama kebutuhan primer, yang kedua kebutuhan sekunder, yang ketiga kebutuhan tersier. Kebutuhan primer dalam Islam dikatakan kebutuhan daruriyat, sedangkan kebutuhan sekunder dalam Islam mengatakan kebutuhan hajiat, dan kebutuhan tersier dalam Al-Quran dalam Islam mengatakan dengan yang namanya kebutuhan tahsiniyat. Jadi kebutuhan primer tersebut merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh manusia. Sedangkan kebutuhan sekunder itu merupakan kebutuhan yang tidak mendesak, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dilakukan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Sedangkan kebutuhan tersier tidak sama sekali menyulitkan manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer dan sekunder. Selanjutnya kita masuk kepada maslahah. Jadi maslahah sendiri merupakan kebaikan yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dirasakan oleh orang lain. Sedangkan utility sendiri kepuasan yang dirasakan oleh seseorang yang
bisa menjadi kontradiksi kepada orang lain. Jadi perbedaan antara maslahah dan utility ini, maslahah dia melakukan kebaikan itu dapat dirasakan oleh orang lain, berarti dia tidak hanya mementingkan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain, sedangkan utility ini hanya mementingkan diri sendiri dan dapat merugikan orang lain. Jadi menurut saya maslahah lebih bagus daripada utility. Sedangkan dalam teorinya Abraham Maslow, ia membagi kebutuhan menjadi beberapa bagian, yang diantaranya 1. Kebutuhan fisiologis. Jadi kebutuhan fisiologis ini menyangkut dengan fisik dan bodi manusia. Ada beberapa kebutuhan yang termasuk ke dalam lingkup kebutuhan fisiologis atau kebutuhan bodi manusia, kebutuhan fisik dan bodi manusia. Di antaranya yang pertama kebutuhan oksigen. Jadi oksigen ini sangat diperlukan oleh manusia agar dapat melanjutkan kehidupannya. Karena jika tidak ada oksigen, maka sudah barang tentu untuk oksigen punah. Yang kedua, kebutuhan cairan. Cairan ini menyangkut dengan air yang kita pakai untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Karena dalam tubuh seseorang jika tidak ada cairan, maka tubuhnya akan melemah dan dapat mudah sakit, bahkan bisa sampai meninggal dunia. Yang ketiga, kebutuhan akan nutrisi. Ini menyangkut dengan makanan yang sering kita konsumsi sehari-hari, karena nutrisi ini perlu. Setiap manusia menjalankan hidup, menurut saya setiap manusia menjalankan hidup ini pada titik akhirnya hanya mencari nutrisi atau makanan tadi untuk mengisi kekosongan dalam perut mereka masing-masing, ya. Jadi kebutuhan nutrisi ini sangat penting. Jika hanya diabaikan atau dibiarkan, maka terjadinya kerusakan pada organ tubuh manusia sehingga dapat mudah sakit, bahkan sakit sampai mati. Yang keempat, kebutuhan eliminasi. Jadi kebutuhan eliminasi ini merupakan suatu kebutuhan yang harus dimiliki oleh manusia, sebab pencernaan dari organ tubuh manusia terhadap makanan yang dikonsumsi itu harus diseimbangkan dengan cara berolahraga, khususnya dikeluarkan lemak-lemak yang berlebihan dengan cara berolahraga agar kesehatan tetap terjamin, maksudnya kesehatan tetap stabil dan lain-lain sebagainya. Dan yang kelima menyangkut dengan kebutuhan akan istirahat. Jadi kita manusia ini perlu waktu untuk beristirahat, sebab kita tidak mungkin bekerja terus-menerus tanpa beristirahat. Kalau kita terus bekerja. Yang keenam, kebutuhan temperatur. Jadi kebutuhan temperatur ini menyangkut dengan suhu. Jadi hal ini sangat berpengaruh pada tubuh manusia, karena jika temperatur tidak seimbang, naik atau turun, maka kegiatan sehari-hari akan mendapatkan kesulitan. Dan yang ketujuh itu menyangkut dengan kebutuhan tempat tinggal.
yakni kebutuhan terhadap sebuah tempat atau benda yang mampu memberikan perlindungan. Yang terakhir atau yang ke-8 adalah kebutuhan seks. Sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi karena pada dasarnya insting dan sifat dasar manusia adalah mendapatkan sebuah kepuasan dan kenikmatan. Maka dari itulah seks diperlukan. Dalam hal pemenuhan kebutuhan ini disesuaikan dengan umur, latar belakang orang tersebut, sosial budaya, etika dan nilai-nilai hidup, harga diri dan tingkat kesejahteraan yang dimilikinya. Yang berikutnya menyangkut dengan kebutuhan keselamatan dan rasa aman. Jadi kebutuhan keselamatan dan rasa aman adalah kebutuhan yang berhubungan dengan keselamatan dan keamanan manusia. Tidak bisa dipungkiri bahwa di hidup ini manusia butuh rasa aman dan nyaman dengan tujuan memperoleh ketenangan jiwa serta raga dan batin. Yang berikutnya kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Tidak bisa dipungkiri bahwa semua manusia membutuhkan cinta dan rasa memiliki. Pada umumnya manusia ingin mendapatkan sebuah pengakuan dari orang lain dan ingin diterima oleh orang tersebut, semua pihak, baik teman, kerabat, pendamping masa depan. Yang berikutnya kebutuhan penghargaan dan harga diri. Jadi setiap manusia itu membutuhkan cinta dan membutuhkan pengakuan dan penghargaan dari orang lain, baik dari segi harga diri mereka maupun pencapaian mereka. Membutuhkan pengakuan dan penghargaan dari orang lain, baik dari segi harga diri mereka maupun pencapaian mereka. Dalam hal ini kebutuhan akan harga diri meliputi keinginan terhadap kekuasaan, kekuatan pencapaian kompetisi, dan lain sebagainya. Yang berikutnya kebutuhan aktualisasi diri. Dalam hierarki kebutuhan menurut Maslow, aktualisasi diri merupakan kebutuhan yang berada di tingkat paling tinggi. Mungkin itu saja penyampaian singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Alis dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NIM 2010535. Di sini saya akan menjelaskan video tentang jawaban ujian tengah semester ganjil untuk mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Jadi di sini yang pertama saya menjelaskan tentang kebutuhan. Secara konvensional, kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka mensejahterakan hidupnya. Kebutuhan mencerminkan adanya ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Namun, hal tersebut dibantah oleh Al-Ghazali. Beliau berpendapat bahwa kebutuhan dan keinginan itu sangat berbeda jauh. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, dengan menjalankan fungsinya, yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah dengan beribadah secara maksimal. Jadi, dalam ekonomi Islam, kebutuhan manusia terdiri dari 3 jenjang. Jenjang yang pertama, daruriyat atau primer, dan jenjang kedua, hajiat atau sekunder, dan jenjang ketiga, tahsiniyat atau tersier. Berikutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara primer, sekunder, tersier dalam ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Jadi,
Dalam ekonomi Islam, primer disebut daruriyat, yaitu merupakan pengertian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat. Mencangkup pemeliharaan 5 unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat kita lakukan dengan cara menjaga eksistensi dari 5 unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindungi dari hal-hal yang merusaknya. Contohnya seperti melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta. Seperti syariat Islam yang diturunkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 179 dan 193, yang artinya, dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Dan kebutuhan primer dalam ekonomi konvensional, yaitu kebutuhan mutlak, kebutuhan yang harus dipenuhi dari kebutuhan-kebutuhan lainnya, karena bila tidak dipenuhi akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Contohnya seperti sandang, pangan, papan, dan pakaian. Dan yang kedua, kebutuhan sekunder. Dalam ekonomi Islam, kebutuhan sekunder disebut dengan hajiat, yaitu lebih ke memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok tersebut. Karena hajiat ini merupakan pelengkap dan pengokoh dari jenjang daruriyat yang pertama tadi. Atau lebih spesifiknya lagi, untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia dan di akhirat. Contohnya yaitu misalnya dalam bidang ibadah diberi keringanan untuk mengqashor sholat dan berbuka puasa bagi orang-orang yang musyafir dan lain-lain. Sedangkan dalam ekonomi konvensional, kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang dipenuhi apabila kebutuhan yang pertama atau kebutuhan primer sudah terpenuhi dengan baik. Dan apabila tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam kelangsungan hidup. Contohnya seperti sepeda motor, mesin cuci, televisi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Dalam ekonomi Islam, kebutuhan tersier disebut dengan tahsiniyat, yaitu lebih ke menyempurnakan, agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan dari 5 unsur pokok tersebut. Seperti 5 unsur pokok yang tadi sudah dijelaskan, tetapi bukan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, hanya saja bertindak sebagai pelengkap. Contohnya seperti dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian yang bagus atau rapi, dan melakukan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan dan lain-lain. Sedangkan kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier dalam ekonomi konvensional, yaitu kebutuhan yang apabila kebutuhan-kebutuhan sebelumnya sudah terpenuhi, kebutuhan primer dan sekunder sudah terpenuhi dengan baik. Karena kebutuhan ini hanya sekedar barang-barang yang mewah. Contohnya seperti memegang HP yang bermerek, handphone yang bermerek iPhone, dan mobil yang bermerek BMW. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang maslahah dan utility, di mana maslahah ini merupakan perilaku konsumen dalam Islam, menekankan pada konsep dasar bahwa manusia cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahah maksimum. Hal ini sesuai dengan rasionalitas dalam ekonomi Islam, bahwa setiap perilaku ekonomi ingin meningkatkan maslahah yang diperolehnya dalam konsumsi. Namun menurut
Imam Syatibi, maslahah maknanya lebih luas dari sekedar utility atau kepuasan dalam ekonomi konvensional. Karena kenapa? Karena merupakan tujuan hukum syariah yang paling utama. Sedangkan utility, secara bahasa utility berarti berguna, membantu, atau menguntungkan. Jadi, dalam konteks ekonomi, utility diartikan sebagai kegunaan barang didasarkan sebagai rasa tolong dari kesulitan karena mengkonsumsi suatu barang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bakir Bugis dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3 kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas video sebagai penilaian UTS dengan dua tema, yaitu perbedaan kebutuhan dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, dan yang kedua yaitu perbedaan maslahah dan utility. Pandangan ekonomi konvensional tentang kebutuhan ialah merupakan segala sesuatu yang diinginkan, yang diperlukan manusia untuk mensejahterakan kehidupannya. Kebutuhan ini mencerminkan adanya ketidakpuasan dalam diri manusia sehingga manusia ingin memenuhi kepuasannya itu. Di dalam konvensional, adapun konsep dari teori Maslow yang membagikan kebutuhan dalam 5 dasar, yaitu yang pertama yaitu psikologi, yang kedua yaitu security needs, yang ketiga yaitu cinta dan rasa, yang keempat adalah reward atau harga diri, dan kelima adalah aktualitas. Tetapi dalam pandangan Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda jauh. Beliau berpendapat bahwa kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan mengerjakan kewajibannya sebagai seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kewajibannya, yaitu beribadah secara maksimal. Menurut Imam Asy-Syatibi, beliau membagikan kebutuhan manusia dalam 3 perkara, yaitu dauriyat atau juga disebut primer, yaitu kebutuhan pokok manusia yang sangat penting dan utama. Kebutuhan ini jika tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam kebutuhan ini mencakup konsep yang pertama yaitu menjaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bakir Bugis dari Prodi Ekonomi Syariah semester 3 kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas video sebagai penilaian UTS dengan 2 tema, yaitu perbedaan kebutuhan dalam ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, dan yang kedua yaitu perbedaan maslahah dan utility. Pandangan ekonomi konvensional tentang kebutuhan ialah merupakan segala sesuatu yang diinginkan, yang diperlukan manusia untuk mensejahterakan kehidupannya. Kebutuhan ini mencerminkan adanya ketidakpuasan dalam diri manusia sehingga manusia ingin memenuhi kepuasannya itu. Di dalam konvensional, adapun konsep dari
teori Maslow yang membagikan kebutuhan dalam 5 dasar, yaitu yang pertama yaitu psikologi, yang kedua yaitu security needs, yang ketiga yaitu cinta dan rasa, yang keempat adalah reward atau harga diri, dan kelima adalah aktualitas. Tetapi dalam pandangan Imam Al-Ghazali, beliau berpendapat bahwa kebutuhan dan keinginan itu berbeda jauh. Beliau berpendapat bahwa kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mempertahankan hidupnya dan mengerjakan kewajibannya sebagai seorang hamba dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan kewajibannya, yaitu beribadah secara maksimal. Menurut Imam Asy-Syatibi, beliau membagikan kebutuhan manusia dalam 3 perkara, yaitu dauriyat atau juga disebut primer, yaitu kebutuhan pokok manusia yang sangat penting dan utama. Kebutuhan ini jika tidak terpenuhi maka akan mengancam keselamatan dunia dan akhirat. Di dalam kebutuhan ini mencakup konsep yang pertama, yaitu menjaga kebutuhan, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Yang kedua yaitu hajiat atau kebutuhan sekunder. Kebutuhan ini yaitu kebutuhan setelah dauriyat terpenuhi. Kebutuhan ini apabila tidak terpenuhi tidak akan mengancam kehidupan di dunia dan di akhirat, tetapi akan menyulitkan manusia dalam melakukan suatu kegiatan. Dan yang ketiga yaitu tasyiniat, kebutuhan yang ketiga atau biasa juga disebut tersier. Kebutuhan ini kebutuhan yang dilakukan setelah dauriyat dan hajiat terpenuhi. Kebutuhan ini apabila tidak dipenuhi maka tidak ada masalah dalam kehidupan manusia, dan jika tidak terpenuhi maka kebutuhan ini tidak akan mengancam 5 pokok hal yang telah disampaikan, yaitu menjaga agama, menjaga kebutuhan, menjaga akal, menjaga akal, dan menjaga harta. Masuk ke dalam pembahasan kedua, yaitu mengenai perbedaan antara maslahah dan utility. Perbedaan yang pertama yaitu konsep maslahah lebih dikorelasikan dengan kebutuhan, sedangkan konsep utility lebih dikorelasikan dengan keinginan. Dan yang kedua yaitu utility lebih bersifat individualis, sedangkan maslahah lebih bersifat kelompok atau masyarakat dan tidak terlalu mementingkan kepentingan individualis. Dan yang ketiga yaitu maslahah lebih objektif karena terikat dengan halal dan baik, sehingga suatu benda ekonomi dapat dikatakan sebagai maslahah atau tidak. Sedangkan utility lebih bersifat subjektif karena satu individual dapat berbeda dengan individual lain. Dan yang keempat yaitu maslahah individual selalu berjalan lurus dengan maslahah sosial, berbanding utility individual selalu berseberangan atau bertabrakan dengan utility sosial. Dan yang kelima yaitu jika penerapan maslahah dalam setiap perilaku konsumen maka akan mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan. Sebaliknya jika utility menjadi konsep dalam perilaku konsumen maka tidak dapat memiliki tujuan yang sama karena setiap individual memiliki tujuan masing-masing.
Perbedaan yang keenam yaitu konsep konsumen. Konsep utility lebih pada kepuasan konsumen terhadap suatu barang atau jasa, sedangkan konsep maslahah lebih kepada kesejahteraan bersama. Sekian itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penguat dari kebutuhan daruriyat tersebut. Yang berikutnya maslahah versus utility. Menurut Mufli ada dua bentuk konsep berpikir konsumen dalam peranan ilmu ekonomi, yaitu utility atau utilitas dan maslahah. Karena rasa inilah utilitas sering diartikan juga sebagai kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen. Ada beberapa poin yang menjelaskan tentang versus utility tersebut. Jadi poin tersebut adalah yang pertama, konsep maslahah dikorelasikan dengan kebutuhan, sedangkan kepuasan utility dikorelasikan dengan keinginan. Sedangkan poin kedua, utility atau kepuasan yang bersifat individualitas, maslahah tidak bisa dirasakan pula oleh orang lain atau sekelompok orang lain. Ketiga, maslahah individu relatif konsisten dengan maslahah sosial. Sebaik-baiknya utilitas individu sering berseberangan dengan utilitas sosial. Mungkin itu beberapa poin dari versus utility. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Dikoneksikan dengan keinginan atau want. Selanjutnya utility atau kepuasan bersifat individualis. Sedangkan maslahat tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi dirasakan pula oleh orang lain atau sekelompok masyarakat. Maslahah relatif lebih objektif karena didasarkan pada pertimbangan yang objektif, sehingga suatu benda ekonomi dapat diputuskan memiliki maslahah atau tidak. Adapun utilitas berdasarkan pada kriteria yang lebih subjektif, sehingga dapat berbeda antara individu satu dan yang lain. Maslahah individu relatif konsisten dengan maslahah sosial. Sebaliknya, utilitas individu sering berseberangan dengan utilitas sosial. Jika maslahat dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi, konsumen, produsen, dan distributor, maka semua aktivitas ekonomi masyarakat, baik konsumsi, produksi maupun distribusi, akan mencapai tujuan yang sama, yaitu kesejahteraan. Hal ini berbeda dengan utility yang dalam ekonomi konvensional, konsumen mengukur dari kepuasan yang diperoleh dan keuntungan maksimal bagi produsen dan distributor, sehingga bertujuan untuk yang akan dicapainya. Yang terakhir, dalam konteks perilaku konsumen, utility diartikan sebagai konsep kepuasan konsumen dalam mengkonsumsi barang atau jasa, sedangkan maslahah diartikan sebagai konsep pemetaan perilaku konsumen berdasarkan asas kebutuhan dan prioritas. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Safrini Latuliu. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dalam pandangan konvensional dan dalam pandangan Islam. Secara konvensional, kebutuhan atau keinginan merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam rangka menyejahterakan hidupnya.
Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan, di mana manusia itu tidak pernah merasakan kepuasan dan ia selalu merasa kekurangan dalam memenuhi kebutuhannya. Jadi ia terus-menerus mencari kebutuhan agar memuaskan diri sendiri. Selanjutnya yaitu kebutuhan dalam pandangan Islam. Kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya, yaitu menjalankan tugas sebagai hamba Allah dengan cara beribadah secara maksimal. Jadi kalau dalam Islam, kebutuhan manusia, ia hanya mencari apa yang diperlukan dan apa yang dibutuhkan dan tidak berlebih-lebihan seperti kebutuhan dalam pandangan konvensional. Selanjutnya yaitu kebutuhan terbagi atas 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Di sini saya akan menjelaskan kebutuhan primer, sekunder, tersier dalam pandangan Islam terlebih dahulu. Di dalam pandangan Islam, kebutuhan primer juga disebut sebagai kebutuhan daruriyat, yang merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harga. Selanjutnya yaitu kebutuhan hajiyat atau sekunder dalam Islam. Dalam Islam, kebutuhan hajiyat atau sekunder merupakan pelengkap yang mengkokohkan atau menguatkan dan melindungi jenjang daruriyat, atau lebih spesifiknya bertujuan untuk memudahkan atau menghilangkan kesulitan manusia. Maksudnya untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Apabila kebutuhan tersebut tidak terwujudkan, maka manusia tidak akan mengalami atau tidak akan terancam keselamatannya. Manusia itu hanya mengalami kesulitan dalam hidupnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan tersier, atau dalam Islam juga disebut dengan tahsiniyat. Kebutuhan ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia, di mana agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan tadi yang sudah saya sebutkan dalam kebutuhan tersier. Maksud saya dalam kebutuhan primer. Selanjutnya yaitu kebutuhan primer, sekunder, tersier dalam pandangan konvensional. Yang pertama yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer dalam pandangan konvensional yaitu kebutuhan pokok mutlak yang harus dipenuhi oleh semua manusia, seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, dan itu mutlak dan harus sangat dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya yaitu kebutuhan sekunder dalam pandangan konvensional. Di dalam pandangan konvensional, kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan tambahan atau kebutuhan pelengkap dari kebutuhan primer. Contohnya seperti di kebutuhan primer tadi sudah ada manusia memiliki rumah atau mutlak harus memiliki rumah. Maka di kebutuhan sekundernya yaitu bagaimana manusia mendesain dan menentukan lokasi yang baik untuk rumah yang itu. Selanjutnya yaitu kebutuhan tersier dalam pandangan konvensional. Kebutuhan tersier ini merupakan kebutuhan yang sering sebagian orang sebut sebagai kebutuhan yang lebih menekankan pada sesuatu yang mewah. Kebutuhan ini juga merupakan kebutuhan yang terpenuhi terakhir, di mana tujuan dari pemenuhan kebutuhan ini ialah untuk kesenangan pribadi. Kebutuhan ini juga bisa disamakan dengan keinginan karena tidak semua orang bisa memiliki. Itu saya akan membahas tentang perbedaan antara maslahah dan utility. Perbedaan yang pertama, konsep maslahah lebih dikoneksikan sebagai kebutuhan, sedangkan konsep utility lebih menekankan kepada sebuah keinginan. Yang kedua yaitu utility atau kepuasan bersifat individualis, sedangkan maslahah tidak hanya dirasakan oleh satu orang saja atau individu, tetapi dirasakan oleh sekelompok orang. Perbedaan yang ketiga yaitu maslahah lebih bersifat objektif karena didasarkan pada pertimbangan
antara halal atau baik. Sedangkan utility lebih bersifat subjektif karena dapat berbeda antara individu satu dengan individu yang lainnya. Selanjutnya, maslahah individu relatif konsisten dengan masalah sosial, sedangkan utility yaitu sebaliknya dari maslahah. Utility sering berseberangan dengan utilitas sosial atau tidak menyangkut pautkan dengan masalah sosial. Baik, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Almin Kaliki, jurusan Ekonomi Syariah kelas B semester 3. Di sini saya akan membuat video tugas ekonomi mikro syariah untuk penilaian UTS yang materinya itu tentang perbedaan kebutuhan antara perspektif konvensional dan perspektif Islam. Saya masuk langsung saja kepada pengertian kebutuhan menurut konvensional. Menurut konvensional ini, kebutuhan dan keinginan itu sama karena merupakan segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk mensejahterakan hidupnya. Kebutuhan yang mencerminkan perasaan ketidakpuasan atau kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Kebutuhan itu timbul karena adanya kelangkaan barang dan jasa. Dalam konvensional pun ada dari teori Maslow. Dari teori Maslow itu ada 5 konsep, yaitu pertama psikologi, kedua security net, ketiga cinta dan rasa, 4 reward atau harga diri, kelima aktualitas. Kalau dari pandangan Islam itu adapun yang menurut Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa kebutuhan dan keinginan itu jauh berbeda. Menurutnya, kebutuhan adalah keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu yang diperlukan dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya dan menjalankan fungsinya, yaitu menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah secara maksimal kepadanya. Selanjutnya, menurut kebutuhan dalam perspektif Islam itu menurut As-Saytibi. Menurut As-Saytibi, jika terpenuhi, keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat akan terancam. Dan kebutuhan daruriyat ini mencangkup lima aspek. Yang pertama, agama, yang kedua kehidupan, yang ketiga pendidikan, yang keempat keturunan, dan yang kelima harta. Selanjutnya itu kebutuhan hajiat. Kebutuhan hajiat atau dikenal dengan kebutuhan sekunder. Kebutuhan hajiat atau sekunder ini adalah kebutuhan yang apabila kebutuhan tersebut terwujudkan tidak akan mengancam keselamatan, tetapi akan mengalami kesulitan. Syariat Islam berusaha menghilangkan kesulitan itu. Keinginan adalah contoh kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini. Selanjutnya yang ketiga itu tasniyat. Tasniyat atau sering dikenal dengan kebutuhan tersier. Kebutuhan tasniyat atau tersier ini adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok kebutuhan di atas dan tidak pula menimbulkan
kesulitan tingkatan kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap saja. Selanjutnya, perbedaan antara maslahah dan utility. Perbedaan antara maslahah dan utility ini, pertama itu konsep maslahah dikoneksikan dengan kebutuhan need, sedangkan kepuasan atau utility dikoneksikan dengan keinginan atau want. Utility atau kepuasan bersifat individualis, sedangkan maslahah tidak hanya disiarkan oleh individu, tetapi disiarkan pula oleh orang lain atau kelompok. Yang ketiga, maslahah relatif lebih objektif karena disandarkan pada pertimbangan kriteria tentang halal atau tidak, sehingga suatu benda pada kriteria yang lebih subjektif sehingga dapat berbeda antara individu satu dan lainnya. Keempat, maslahah individu relatif konsisten dengan maslahah sosial. Sebaliknya, utilitas individu sering berseberangan dengan utilitas sosial. Ya, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang salah datang dari saya sendiri, yang benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi kebutuhan tanpa dibatasi. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, kebutuhan merupakan keinginan manusia untuk mendapatkan sesuatu dalam rangka mempertahankan hidupnya dan menjalankan fungsinya, yaitu tugasnya sebagai hamba Allah dan beribadah secara maksimal. Ya baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai tiga kebutuhan. Yang pertama itu kebutuhan primer, yang kedua sekunder, yang ketiga tersier, atau dalam Islam yang pertama daruriyat, yang kedua ijtihad, dan yang ketiga tasniyah. Yang pertama primer. Primer merupakan kebutuhan pokok yang mutlak dipenuhi oleh semua manusia. Contohnya seperti pakaian. Sedangkan daruriyat merupakan kebutuhan paling utama atau paling penting. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan setelah primer atau sebagai pelengkap atau tambahan dari kebutuhan primer. Sedangkan ijtihad merupakan penguat dari kebutuhan daruriyat. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier sering disebut kebutuhan yang mewah. Sedangkan yang dalam Islam yang ketiga tasniyat. Tasniyat merupakan kebutuhan yang tidak mengancam 5 kifdu. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga kehidupan, menjaga akal, menjaga harta, dan menjaga keturunan, serta tidak mempersulit kehidupan atau umat manusia. Saya akan melanjutkan mengenai poin terakhir, yaitu perbedaan maslahah dan utility. Perbedaan maslahah dan utility dilihat dari konsepnya. Konsep maslahah dikoneksikan dengan kebutuhan atau need, sedangkan utility atau kepuasan dikoneksikan dengan keinginan atau want. Yang kedua,
kesempatan siang hari ini kita akan menjelaskan sedikit mengenai kebutuhan, dalam arti kebutuhan mengenai dalam pandangan konvensional ataupun dalam pandangan syariah ataupun Islam. Sebelum kita menjelaskan kedua konsep tersebut, kita terlebih dahulu mengetahui arti kebutuhan itu apa. Nah, kebutuhan itu sendiri adalah suatu proses kegiatan yang dibutuhkan oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya supaya lebih sejahtera. Itu kebutuhan. Nah, kita kembali kepada konsep kebutuhan dalam persepsi konvensional. Dia lebih mementingkan kepuasan dalam arti utility. Kenapa dia lebih mementingkan kepuasan dibandingkan mementingkan kemaslahatan? Karena di dalam konvensional itu dia tidak mengenal nilai-nilai agama ataupun dia tidak terikat di dalam agama ataupun di dalam ketuhanan. Dia cuma hanya mementingkan manusia untuk mengkonsumsi ataupun memakai barang tersebut. Nah, seperti hanya begini, contoh realnya saja. Ketika seseorang meminum khamar, maka otomatis dampaknya bukan cuma hanya melanggar agama, bahkan dia juga bisa berdampak kepada dirinya sendiri. Artinya kesehatan dalam hal ini ya, kesehatannya akan terganggu. Nah, tapi di sisi lain dia puas di dalam mengkonsumsi barang tersebut, ya kan? Ataupun begini, seperti misalnya dia berdagang, ya kan? Di dalam konvensional itu dia tidak mengenal adanya zakat, dia cuma hanya mengenal adalah pajak, sehingga dia selalu bekerja untuk dirinya sendiri, ya kan? Dia tidak mementingkan orang lain yang begitu kita lihat ke setiap harinya, seperti orang miskin mementingkan orang lain yang begitu kita lihat ke setiap harinya, seperti orang miskin membutuhkan orang kaya untuk mendapatkan haknya, seperti zakat tadi, karena dia tidak mementingkan ataupun dia tidak memikirkan zakat tadi, dia cuma hanya memikirkan dirinya sendiri, sehingga supaya dia lebih puas di situ. Kalau tentang konvensional, kalau mengenai dalam persepsi syariah itu, dia cuma hanya mementingkan, artinya dia mementingkan maslahat di situ, kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat dari apa? Dari dunia maupun di akhirat kelak. Nah, seperti begini, misalnya dia mengkonsumsi barang tersebut, sehingga sebelum dia mengkonsumsi barang tersebut, dia mengetahui letak haramnya atau letak halalnya di mana, dan dia mengkonsumsi barang tersebut, dia tidak bisa mengkonsumsi semena-mena, dia tidak bisa mengkonsumsi untuk memuaskan dirinya sendiri. Karena kenapa? Karena di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 31 yang menyatakan, artinya hai anak Adam, pakaianlah hai anak Adam, pakaianlah yang bersih untuk memasuki masjid, dan makanlah dan minumlah dengan dan tidak berlebihan. Nah, itu menunjukkan bahwasannya di dalam pandangan Islam dia tidak mengenal, di dalam pandangan Islam dia tidak mengenal adanya unsur kekuasaan di situ. Sehingga ketika dia mengenal unsur kekuasaan, maka otomatis dia akan bisa melanggar nilai-nilai agama, nilai-nilai yang diterapkan oleh Al-Quran
Al-Quran dan dilengkapi oleh Rasulullah dan kemudian oleh ijma di situ. Nah, sehingga tentang kepuasan sendiri ataupun dengan dalam arti teliti dan maslahat dalam arti kemaslahatan masyarakat atau kemaslahatan di dunia dan akhirat, itu yang membedakan antara konvensional dan mementingkan kepuasan, terus syariah dan mementingkan dalam pandangan Islam tidak mengenal adanya unsur kepuasan di situ. Sehingga ketika dia mengenal unsur kepuasan, maka otomatis dia akan bisa melanggar nilai-nilai agama, nilai-nilai yang diterapkan oleh Al-Quran dan dilengkapi oleh Rasulullah dan kemudian oleh ijma di situ. Nah, sehingga tentang kepuasan sendiri ataupun dengan dalam arti teliti dan maslahat dalam arti kemaslahatan masyarakat atau kemaslahatan di dunia dan akhirat, itu yang membedakan antara konvensional dan mementingkan kepuasan, terus syariah dan mementingkan maslahat. Nah, itulah perbedaan antara kebutuhan konvensional dan kebutuhan syariah. Ya, terima kasih. Mungkin ada kata-kata yang tidak sempurna, saya mohon maaf karena saya manusia biasa, tidak luput dari kesalahan. Bila taufiq wal hidayah.